pada kebaktian anak secara online melalui YouTube GKI Kediri. Bersyukur sekali Tuhan memperkenankan kita untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Betul Adonai, hanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa beribadah dengan bebas. Tidak seperti bangsa Israel yang tertawan di Mesir, seperti cerita hari ini ya Adonai. Iya Manuela, marilah kita memuji Tuhan setinggi langit. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di YouTube ini. Kiranya teman-teman kami yang tidak bisa hadir, minggu depan akan bisa hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Saat kita pun duka, Tuhan pun selalu ada di dalam hati kita. Setuju Adonai, Tuhan selalu ada di dalam hati kita, maupun suka walaupun duka. Jalan dalam suka, jalan dalam
karena Tuhan selalu bersama kita, sekiranya kita selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan dengan memuji TAAT. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Pagi ini kami belum memuji nama-Mu, kami juga boleh Bapa bertemu dengan teman-teman kami dan juga keluarga kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Baik, adik-adik, pada pagi hari ini tema firman Tuhan adalah 10 tulah Mesir yang terambil dari Keluaran 7 ayat 14 sampai dengan Keluaran 10 ayat 29. Dilanjutkan lagi dengan pasal ke-12 ayat 29 sampai 42. Panjang sekali ya ayatnya, tetapi ini satu rangkaian mengenai 10 tulah Mesir. Mari sama-sama kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi
supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata,
Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata,
Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi, dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel." Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, "Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini." Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa,
sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku incap bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu." Siapa-siapa sebenarnya akan pergi itu? Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur
melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, Pergilah daripada aku. Awaslah engkau. Jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, Tepat seperti ucapanmu itu. Aku takkan melihat mukamu lagi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun
katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, seperti firman Tuhan minggu lalu, kita melihat bahwa Bapak Musa telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, dan dia mau diutus olehnya. Kita juga melihat bagaimana jeritan hati orang-orang Israel yang memohon kepada Tuhan agar mendapatkan sebuah kebebasan dari perbudakan Mesir. Dan dari situ adik-adik, Allah bertindak dengan kasih-Nya, dengan bela rasanya bagi umat Israel, sehingga dia mau menolong. Bapak Musa diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kepada kepada Raja Fir'aun. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun dan ia tidak memberikan bangsa Israel itu keluar. Adik-adik bisa bayangkan, bertahun-tahun lamanya orang-orang Israel hidup dalam perbudakan Mesir. Mereka bekerja keras, mereka kerja rodi tidak dibayar, dan mereka pun juga mengalami banyak penyiksaan. Mereka mengalami banyak penderitaan. Tuhan mendengar jeritan hati orang-orang Israel, sehingga itu yang membuat Bapak Musa datang kepada Raja Fir'aun untuk memohon agar rakyat Israel ini, bangsa Israel, untuk bisa dibebaskan. Tapi ternyata adik-adik, Fir'aun tidak menghendaki itu terjadi. Maka Tuhan memberikan tanda untuk membela umat Israel. Ada sebuah rencana pembebasan yang dilakukan oleh Allah untuk bisa membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Dan Tuhan pun akhirnya memberikan tulah kepada orang-orang Israel. Seperti pembacaan kita tadi, kalau adik-adik sudah membaca, kita melihat ada 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa membela
orang Israel yang tertindas, untuk membela orang Israel yang mengalami penderitaan. Dan Tuhan pun memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Siapa yang tadi sudah membaca? Sudah hafal apa aja? Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah seperti ini adik-adik. Air sungai Nil berubah menjadi darah. Seperti yang adik-adik ketahui, sungai Nil adalah satu sungai yang begitu besar yang ada di Mesir. Kalian bisa lihat kalau tiba-tiba air yang digunakan untuk sebagai sumber penghidupan orang Mesir tiba-tiba berubah menjadi darah, airnya menjadi merah seperti darah. Dan seluruh sumber air berubah menjadi darah. Ini menjadi satu hal yang mengerikan ya adik-adik. Tetapi ternyata tulah ini pun tidak membuat Raja Fir'aun jera. Dia tetap bersikukuh untuk tidak mau melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, kita juga lihat yang kedua. Setelah air sungai Nil berubah menjadi darah, yang kedua adalah seperti ini adik-adik. Ya, katak ada di mana-mana. Siapa nih yang suka bermain dengan katak? Waduh, pasti nggak suka ya. Karena apa? Mungkin bukan seperti kucing ataupun peliharaan seperti burung atau apa yang mungkin bisa diajak bermain. Tapi kalau katak, mungkin ada banyak adik-adik yang jijik ya, yang geli. Kalau adik-adik bisa bayangkan kalau katak itu memenuhi seluruh Mesir. Itu jumlahnya begitu banyak. Nah, adik-adik, ternyata katak ini pun juga di seluruh Mesir telah dipenuhi oleh katak-katak. Tetapi sekali lagi Fir'aun tidak mau menyerah. Fir'aun tetap bersikukuh tidak mau melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah adik-adik, sehingga sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan pun harus memberikan tulah yang ketiga. Adik-adik tahu apa tulah yang ketiga? Ya betul, nyamuk. Nah, siapa yang di rumah adik-adik punya ini apa? Punya alat untuk bisa mengusir nyamuk, ya kan? Bayangkan kalau nyamuknya itu begitu banyak memenuhi daerah Mesir adik-adik. Kalau nyamuk saja satu aja gigit kita, gatal nggak kira-kira? Wah, gatal sekali ya. Bayangkan kalau nyamuknya begitu banyak. Aduh, semuanya mungkin garuk-garuk gitu ya. Ambil mungkin alat-alat untuk bisa mengusir nyamuk. Tetapi sekali lagi, ternyata tulah yang ketiga, nyamuk yang begitu banyak memenuhi Mesir pun tidak membuat Raja Fir'aun menjadi jera. Sehingga apa? Nyamuk yang begitu banyak pun tidak meluluhkan hati Raja Fir'aun untuk mau melepaskan orang Israel. Sehingga Tuhan pun memberikan tulah yang keempat. Apakah itu? Yuk kita lihat sama-sama. Yang keempat adalah lalat pikat. Waduh, ngeri nggak kira-kira adik-adik? Lalat pikat. Siapa yang pernah lihat lalat? Pasti kalau ada makanan terus ada lalatnya, kalian bilang apa? Ih, jijik ya. Bayangkan kalau lalat pikat ini, lalat yang begitu banyak itu ada memenuhi rumah kalian, ada memenuhi rumah orang-orang Mesir. Pasti pemandangan yang sangat membuat kita mungkin akan geli gitu ya adik-adik ya. Dan itu terjadi. Tulah yang keempat, lalat pikat. Sekali lagi, itu tidak membuat Fir'aun menyerah. Dia tetap mengeraskan hatinya untuk bertahan agar orang-orang Israel tidak dibebaskan. Sehingga Tuhan pun memberikan tulah yang ke-5. Nah, penyakit sampar pada ternak. Adik-adik, bayangkan ternyata binatang pun juga mendapatkan tulah itu. Sehingga ada banyak binatang-binatang yang mati ya adik-adik di sana sini karena kena penyakit sampar. Sehingga ternak-ternak yang bisa dipakai untuk penghidupan, untuk makanan dan segala macam, akhirnya banyak yang mati. Banyak mungkin pemilik-pemilik binatang yang juga sedih karena binatangnya tiba-tiba mati. Tapi sekali lagi adik-adik, Raja Fir'aun tidak bergeming. Dia tidak menyerah. Bahkan dia katakan bahwa pokoknya dia tidak mau untuk melepaskan orang
Israel. Sehingga Tuhan pun kembali memberikan tulah yang ke-6, yaitu barah. Adik-adik, barah itu sejenis penyakit kulit. Siapa yang pernah kena sakit kulit? Rasanya gimana? Gatel ya. Bayangkan kalau seluruh badan kalian kena gatel-gatel. Waduh, pasti tersiksa ya adik-adik ya. Kalian bisa bayangkan seluruh orang Mesir kena sakit gatal-gatal bersama-sama. Pasti semuanya merasa sangat kesakitan ya, karena gatal, digaruk dan segala macam. Tetapi ternyata sakit barah pun, sakit gatal-gatal itu pun tidak membuat orang-orang Mesir, mungkin orang-orang Mesir sudah merasakan sangat menderita ya, beberapa waktu mengalami tulah. Tetapi sang pemimpin mereka yaitu Raja Fir'aun tidak mau menyerah adik-adik. Tuhan kembali mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mendengarkan jeritan dari orang-orang Mesir yang sudah mengalami kesedihan karena sudah binatangnya mati ya kan, sudah diganggu banyak-banyak binatang yang nyamuk, lalat pikat, bahkan sekarang harus merasakan gatal-gatal. Sehingga ada banyak orang, bahkan ahli-ahli Mesir itu yang juga sudah mengatakan sudah stop, kita hentikan aja supaya ini tidak berkelanjutan. Bahkan orang-orang besar pun juga semuanya alami gatal-gatal adik-adik, kena barah semua. Tetapi sekali lagi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga Fir'aun pun tetap tidak mau menyerah. Sehingga Tuhan pun mendatangkan tulah yang ke-7. Apakah itu? Iya betul, hujan es. Adik-adik jangan dibayangkan hujan es ini seperti salju ya. Salju itu mungkin teksturnya ini bentuknya lembut ya. Tetapi kalau hujan es, kalian bisa bayangkan bongkahan-bongkahan es yang biasanya kalian pakai untuk minum es teh gitu ya. Itu harus kena kepala, kena badan. Kira-kira bagaimana rasanya? Wih, sakit semua ya. Kalian bisa bayangkan, tulah yang ke-7 ini juga tulah yang mengerikan. Ketika hujan es tiba-tiba ada di seluruh daratan Mesir. Hujan es datang menimpa rumah, menimpa orang-orang yang berjalan, dan menimpa bangunan-bangunan. Sehingga ini menjadi satu hal yang apa? Yang mengerikan yang dialami oleh orang-orang Mesir. Tapi sekali lagi adik-adik kita melihat di sini bahwa Raja Fir'aun tidak mau menyerah. Sehingga Tuhan pun kembali memberikan tulah yang ke-8. Nah adik-adik, siapa yang pernah lihat belalang? Betul sekali, tulah yang ke-8 adalah belalang. Tuhan menghadirkan belalang yang begitu banyak memenuhi tanah Mesir. Kalian bisa bayangkan bagaimana belalang-belalang itu melompat ke sana ke sini, hinggap di sana sini. Pasti orang merasa takut ya. Orang merasa ketakutan karena ada banyak belalang yang memenuhi tanah Mesir. Sehingga di sini dikatakan bahwa bahkan Musa dan Harun pun sudah terus meminta kepada Fir'aun, ayo lepaskan kami, mari lepaskan kami dari tanah Mesir agar kami bisa dibebaskan. Tetapi adik-adik, Raja Fir'aun tetap mengeraskan hati, sehingga Tuhan pun kembali memberikan tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9 adalah apa? Gelap gulita selama 3 hari. Adik-adik pernah ngalami lampu mati? Gimana perasaan kalian? Waduh, pasti nggak nyaman ya. Mau lakukan apa-apa nggak bisa, lampunya mati, gelap gulita. Bayangkan adik-adik, ini gelap gulita yang bukan karena lampu mati, tetapi yang membuat adalah Tuhan. Sehingga seluruh daratan Mesir ini menjadi gelap gulita. Tidak ada cahaya apapun, tidak ada matahari, semuanya gelap gulita selama 3 hari. Pasti suasana cukup mencekam ya adik-adik ya, selama 3 hari tanpa ada cahaya. Nah adik-adik, tulah yang ke-9 ini adalah tulah yang bisa dikatakan juga orang mau berjalan pun takut karena nggak bisa melihat apa-apa, semua tampak gelap. Kalian bisa lihat tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari.
Nah, tetapi beda lagi kalau di rumahnya orang-orang Israel. Kalau orang Israel mereka ada terang di kediamannya, tetapi di orang-orang Mesir mereka tidak ada terang. Gelap gulita memenuhi seluruh rumah tempat orang-orang Mesir. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun lagi. Ia tetap tidak mau membiarkan pergi. Bahkan Fir'aun berkata kepada Musa, katanya adalah, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Nah, adik-adik, kemudian Musa berkata apa? Tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Nah, adik-adik, bahkan sampai tulah yang ke-9 pun Fir'aun tetap tidak mau menyerah, adik-adik. Kita bisa melihat betapa kerasnya hati Fir'aun, sehingga Tuhan pun harus memberikan tulah yang ke-10. Apa itu, adik-adik? Iya, peristiwa tragis itu harus terjadi, adik-adik ya. Anak sulung Mesir mati. Seluruh anak-anak sulung di Mesir tiba-tiba meninggal, adik-adik. Kalian bisa bayangkan ini kengerian bagi seluruh keluarga Mesir, karena anak sulung mereka semuanya meninggal. Nah, adik-adik, itu adalah karena apa? Karena Raja Fir'aun merasa bahwa dirinya adalah seperti Allah. Dia bisa melakukan apapun. Dengan kesombongannya, dia seolah-olah semuanya itu adalah sesuatu hal yang tidak membuat dia takut. Nah, tetapi adik-adik, ternyata tulah yang ke-10 ini adalah tulah yang membuat hati Fir'aun ini merasa akhirnya juga sedih, adik-adik, karena juga anaknya sendiri pun juga akhirnya mati. Nah, adik-adik, bahkan semua anak-anak sulung Mesir mati. Bahkan berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Nah, adik-adik, semua anak sulung, tidak hanya manusia tetapi juga hewan pun juga ikut mati, adik-adik, anak-anak sulungnya. Dan seruan yang hebat itu terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Nah, adik-adik, satu kengerian yang luar biasa. Pelajaran apa, adik-adik, yang bisa kita pelajari dari 10 tulah ini? Awalnya, adik-adik, kita melihat bahwa Raja Fir'aun tetap dengan kesombongannya, dia melihat bahwa semuanya itu masih bisa diatasi gitu ya. Bahkan para ahli Mesir pun ternyata dapat meniru loh, adik-adik, 2 dari ke-10 tulah yang terjadi di Mesir. Itu yang membuat dia begitu arogan dan menganggap dirinya seperti Allah. Tidak ada rasa takut. Bahkan semua tulah-tulah yang begitu mengerikan yang dihadapi orang Mesir tidak membuat dia gentar. Nah, 10 tulah Mesir yang mengganggu, membelenggu, membuat orang Mesir mengalami penderitaan dan kehilangan banyak hal, tidak membuat hati Fir'aun ini menjadi lembut. Justru dia mengeraskan hati dan tetap bersikukuh tidak mau melepaskan orang-orang Israel. Nah, adik-adik, sampai akhirnya Fir'aun pun menyadari ada hal di luar kemampuan dirinya sendiri yang sudah tidak mampu dia atasi, dan dia memohon kepada Musa dan Harun untuk dibebaskan. Tetapi kemudian tetap dia harus mengeraskan hatinya. Nah, adik-adik, ketika Fir'aun mengeraskan hatinya, maka Tuhanlah yang bertindak dan membela. Karena Tuhan mendengar jeritan hati orang-orang Israel yang menjerit minta pertolongan Tuhan, dan disitulah Tuhan bertindak dan membela. Nah, adik-adik, 10 tulah Mesir adalah bentuk pembelaan Allah. Bukan berarti Allah jahat, tetapi Allah justru membela orang-orang Israel.
pembelaan Allah kepada orang Israel yang mengalami penindasan dan dibelenggu di tanah Mesir adalah alasan kenapa Tuhan memberikan 10 tulah itu kepada bangsa Mesir. Nah, adik-adik, Fir'aun menganggap dirinya seperti Allah dengan segala kekuasaannya, kekayaannya, bahkan termasuk para ahli mantra yang dia miliki. Dia sombong, aku masih punya orang-orang pintar yang bisa menolongku. Ternyata kuasa Allah yang kita sembah melampaui seluruh kebesaran Fir'aun, sehingga Fir'aun pun terpaksa dia harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa itu yang tidak boleh diremehkan oleh seorang Fir'aun, sehingga Tuhan pun harus menunjukkan otoritasnya, sehingga pembelaan Allah atas orang Israel yang menyebabkan 10 tulah itu harus terjadi. Baik, adik-adik, kita akan lihat sama-sama ayat hafalan kita dari Keluaran 20 ayat yang kedua. Keluaran 20 ayat yang kedua. Kak Tis akan bacakan bagi adik-adik, juga adik-adik buka Alkitab kalian juga baca bersama ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, adik-adik, sekali lagi pertolongan itu datang bukan dari Musa ataupun Harun. Pertolongan Tuhan datang itu karena Tuhan sendiri, karena Tuhanlah yang berinisiatif untuk menolong anak-anak Tuhan. Nah, buat adik-adik yang di rumah, ketika kalian mengalami pergumulan, ketika kalian mengalami permasalahan, ketika kalian mengalami satu hati yang penuh duka, mari datang kepada Tuhan adik-adik. Karena Tuhan maha mendengar, bahkan jeritan hati kalian Tuhan juga mendengar. Dan pasti kita yakini kalau Tuhan menolong orang-orang Israel, maka Tuhan juga sedang ingin menolong kita semua, menolong Kak Tias, menolong adik-adik yang ada di rumah. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu. Dan pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan. Amin adik-adik. Baik, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami bisa melihat sejarah ketika 10 tulah itu harus diberikan bagi bangsa Mesir. Tuhan, kami melihat kekuasaan-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan mampu melakukan segala cara yang bahkan di luar pemikiran kami sebagai manusia. Tuhan mau menolong kami di tengah pergumulan kami. Tuhanlah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Ajari kami terus menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, sehingga kami terus boleh bergantung kepada Tuhan. Kami terus boleh bersandar kepada Tuhan dalam segala hal apapun yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan yang menolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha luar biasa. Dan kami bisa melihat bahwa Tuhan berkarya bagi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami juga tidak seperti Raja Fir'aun yang suka mengeraskan hati saat Tuhan mengingatkan kami. Tolong kami agar kami boleh mendengarkan saat Tuhan menegur kami, dan kami mau bertobat, kami mau berubah, sehingga kami tidak mendapatkan tulah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Mari kita bersyukur dengan memuji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Mengalir di waktu hujan,
kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan mampu membela bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Mari kita pujikan bersama, Allahku besar. Mari teman-teman kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari awal sekolah minggu hingga akhir sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami agar kami dapat lebih erat lagi dengan Tuhan dan lebih rajin membaca kitab suci. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.